Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 2892450065. Saya dari Prodi Manajemen ingin memaparkan sebuah materi manajemen logistik. Kita langsung saja masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama di sini ada pentingnya informasi dan fungsi sistem informasi logistik. Informasi yang akurat yang sangat penting agar kegiatan logistik berjalan lancar. Dengan adanya informasi yang lengkap, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, mengurangi risiko kekurangan stok, dan meningkatkan efisien operasional. Pentingnya informasi dalam logistik, yaitu ada informasi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Yang kedua itu membantu perusahaan menentukan jumlah persediaan, jadwal produksi, dan distribusi barang. Yang ketiga itu ada mencakup informasi pemasok, manufaktur, distribusi, serta permintaan pelanggan. Sistem informasi membantu perusahaan memantau pergerakan barang, mengelola persediaan, serta mempercepat proses kerja. Penerapan teknologi juga mampu menekan biaya logistik dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Fungsi sistem informasi logistik yaitu ada menyediakan informasi inventory, pengiriman, dan pergudangan secara real time. Yang kedua itu ada mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi dan pengurangan dokumen fisik. Selanjutnya itu ada teknologi informasi, rantai pasok, dan customer relationship management atau yang disingkat CRM. Kerangka teknologi informasi rantai pasok. Teknologi informasi dalam rantai pasok terdiri atas 3 proses utama. Yang pertama itu ada CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu hubungan dengan pelanggan. Yang kedua itu ada ISCM, Internal Supply Chain Management, pengelolaan proses internal perusahaan. Yang ketiga itu ada SRM, Supplier Relationship Management, yaitu hubungan dengan pemasok. Di sini ada peran Customer Relationship Manager, mengelola kegiatan pemasaran dan penjualan, memproses serta melacak pesanan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan dan keuntungan perusahaan. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan keuntungan bisnis. Selanjutnya ada analisis risiko dan manajemen risiko logistik. Analisis risiko dalam logistik ada perencanaan logistik dipengaruhi oleh pasar, lokasi konsumen, distribusi, dan faktor eksternal seperti infrastruktur serta peraturan pemerintah. Ada risiko merupakan kemungkinan terjadinya hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan logistik. Contoh risiko yaitu risiko permintaan pasar, risiko produksi, risiko lingkungan atau bencana alam, risiko transportasi dan gudang, dan risiko inventory dan infrastruktur pelabuhan. Ada langkah strategis manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, ada kategorisasi risiko, penilaian probabilitas dan dampak risiko, penentuan prioritas risiko, perencanaan respon risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko ini membantu perusahaan mengantisipasi berbagai hambatan dalam proses logistik sehingga kerugian dapat diminimalkan dan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada logistik global, 3PL, dan tantangan logistik Indonesia. Logistik global dan third party logistik yaitu jalur utama perdagangan dunia meliputi terusan Suez, terusan Panama, dan Selat Malaka. Keunggulan third party logistik ini itu ada memudahkan pelacakan barang dan inventory, menekankan biaya pengiriman melalui skala ekonomi, memiliki jaringan distribusi yang luas, dan menyediakan layanan pabean, kemasan, dan asuransi. Permasalahan logistik di Indonesia yaitu kenapa biaya logistik masih tinggi dibandingkan negara lain. Infrastruktur pelabuhan dan jalan belum optimal, dwelling time pelabuhan masih lama, dan banyaknya perantara intermediasi meningkatkan harga barang. Perbaikan infrastruktur,
efisiensi transportasi, dan pemanfaatan jasa third party logistik menjadi langkah penting agar sistem logistik Indonesia lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Itu ada desain organisasi dalam manajemen logistik. Jenis manajemen logistik itu ada yang pertama, sentralisasi, keputusan dan pengendalian dipusatkan pada pimpinan utama. Cocok untuk kegiatan logistik yang berisiko tinggi dan memerlukan pengawasan ketat. Memiliki spesialisasi kerja yang tinggi serta pendelegasian wewenang yang terbatas. Yang kedua itu ada desentralisasi. Wewenang didelegasikan kepada unit atau cabang organisasi yang lebih kecil. Setiap manajer bertanggung jawab atas kegiatan logistik di unitnya masing-masing, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel. Yang ketiga itu ada sistem gabungan. Mengombinasikan sistem sentralisasi dan desentralisasi, kegiatan yang beresiko tinggi tetap dikendalikan pusat, sedangkan kegiatan rutin dapat didelegasikan kepada unit lainnya. Pemilihan desain organisasi logistik harus disesuaikan dengan strategi perusahaan, luas pasar, serta sumber daya yang dimiliki agar koordinasi dan pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif. Itu ada tenaga ahli, evolusi organisasi, dan kebijakan relasi organisasi. Penyediaan tenaga ahli dan evolusi organisasi, keseimbangan jumlah manajer dan tenaga operasional sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Evolusi organisasi merupakan perubahan menuju sistem logistik yang lebih terintegrasi dan efisien. Terdapat 3 tipe evaluasi organisasi logistik, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, yang menunjukkan tingkat keterpaduan fungsi logistik yang semakin tinggi. Hubungan yang baik antara perusahaan, pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja akan meningkatkan efektivitas serta mendukung keberhasilan kegiatan logistik dalam jangka panjang. Kebijakan relasi organisasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu menentukan segmen pasar yang tepat, memahami kebutuhan pelanggan, mengelola strategi harga, produk, distribusi, dan promosi, menghadapi persaingan, serta menjaga hubungan dengan pemasok dan tenaga kerja. Selanjutnya, penerapan dan pemantauan pengendalian logistik. Penerapan pengendalian manajemen logistik, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian logistik. Ada tempat dan lingkungan kerja, kebersihan dan kerapihan, alur serta jalur produksi, keamanan dan keselamatan kerja, kendaraan dan permesenan, jadwal kerja, personalia, dan pembukuan. Pengendalian logistik bertujuan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana. Dengan adanya standar dan evaluasi yang jelas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas, serta mengurangi risiko perjalanan operasional. Langkah pengendalian menurut Robert G. Mockler: 1. Menetapkan standar kerja yang jelas. 2. Mengukur kinerja sesuai standar. Ketiga, melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Yang terakhir itu ada mempermudah pendelegasian dan kerja dalam tim. Itu ada manajemen persediaan dan analisis jalur kritis. Manajemen persediaan, jenis perbedaan utama yaitu bahan mentah atau raw material inventory, barang setengah jadi work in process inventory, dan barang jadi finished goods inventory. Alternatif penggandaan persediaan, membeli dalam jumlah besar sekaligus, biaya penyimpanan tinggi tetapi stok lebih aman. Membeli sedikit namun sering, biaya penyimpanan rendah tetapi frekuensi pembeli lebih tinggi. Analisis jalur kritis, critical path method, digunakan untuk perencanaan dan pengendalian atau produksi yang tidak rutin, membantu mengetahui untuk kegiatan yang paling menentukan waktu penyelesaian proyek, memudahkan identifikasi risiko keterlambatan dan peluang percepatan pekerjaan. Manajemen persediaan yang baik dapat menekankan biaya operasional, sedangkan metode jalur kritis membantu perusahaan menyelesaikan proses secara lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Kinerja dan prestasi logistik. LPI digunakan untuk mengukur kinerja logistik suatu negara dan menjadi acuan daya saing perdagangan internasional. 6 dimensi penilaian Logistic Performance Index.
pelayanan bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan penelusuran barang, ketepatan waktu pengiriman. Prestasi logistik diukur melalui kuantitatif, penggunaan dana, pengeluaran anggaran, dan pengelolaan modal. Yang kedua itu ada kualitatif, profitabilitas, efisiensi, produktivitas, kepemimpinan produk, dan pengembangan SDM. 3 indikator utama prestasi logistik. Yang pertama itu ada availability, ketersediaan, capability, kemampuan pelayanan, yang terakhir quality, mutu layanan. Kinerja logistik yang baik akan meningkatkan kelancaran distribusi barang, menekankan biaya operasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prestasi logistik juga menunjukkan kemampuan perusahaan atau negara dalam memberikan layanan cepat, tepat, dan berkualitas. Itu ada doing business, daya saing, dan kerja sama stakeholder. Kemudahan berbisnis dan daya asing negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem logistik. Selain itu, komunikasi yang baik dengan stakeholder dapat meningkatkan kepercayaan, mendukung keberhasilan proyek, dan meminimalkan risiko kegagalan dalam pelaksanaannya. Doing business dan daya saing. Doing business mengukur kemudahan berusaha mendapatkan aspek seperti perizinan, listing, kredit, pajak, perdagangan internasional, dan perlindungan inventory. Tingginya peningkatan LPI berpengaruh terhadap kemudahan berbisnis dan daya saing suatu negara. Strategi memperkuat kerjasama dengan stakeholder. Stakeholder dipetakan berdasarkan power, kekuatan atau pengaruh, dan interest atau kepentingan. Strategi yang dilakukan menjalin komunikasi secara rutin, memberikan informasi perkembangan proyek secara berkala, menjaga hubungan baik dengan pemerintah, masyarakat, dan pihak pendukung lainnya. Itu selanjutnya itu ada Tol Laut Indonesia dan perbaikan kinerja pelabuhan. Program Tol Laut menjadi langkah strategis pemerintahan untuk menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan konektivitas nasional. Perbaikan pelabuhan juga diperlukan agar proses bongkar muat dan arus barang menjadi lebih cepat dan efisien. Konsep Tol Laut Indonesia. Tol Laut merupakan program untuk meningkatkan konektivitas Indonesia melalui jalur pelayaran yang rutin dan terjadwal dari barat ke timur Indonesia. Tujuan utama yaitu mengurangi biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Strategi perbaikan kinerja pelabuhan, modernisasi peralatan dan efisiensi birokrasi pelabuhan, penyediaan lahan dan fasilitas yang memadai, peningkatan kapasitas transportasi menuju konsumen, keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan, peningkatan kompetensi tenaga kerja logistik, efisiensi transportasi dan pelayanan jasa logistik. Efisiensi transportasi, beberapa upaya meningkatkan efisiensi transportasi, yaitu mengurangi konsumsi BBM melalui perilaku berkendara yang baik, melakukan perawatan kendaraan secara berkala, menghindari muatan berlebihan, dan menjaga tekanan ban, memanfaatkan GPS dan asuransi untuk mengurangi risiko operasional. Pelayanan dan solusi jasa logistik yang diberikan perusahaan logistik meliputi pengiriman domestik dan internasional, jasa konsultasi kepabeanan dan perdagangan, penyewaan gudang, kontainer, dan moda transportasi, referensi logistik atau pengembalian barang, dan pelacakan pengiriman secara real time. Artian dan unsur sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik yang baik mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan agar proses distribusi berjalan efektif, biaya lebih efisien, dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan optimal. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan usaha terpadu untuk mencapai tujuan logistik yang telah ditetapkan perusahaan. Kegiatan logistik meliputi pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengekapan, distribusi, dan pengelolaan barang. Sistem logistik dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pasar, regulasi, pemerintah, strategi bersaing, dan kondisi ekonomi. Unsur sistem manajemen logistik. Yang pertama itu ada struktur fasilitas, pabrik, gudang, toko. Yang kedua transportasi,
ketiga persediaan, keempat komunikasi, dan kelima pengelolaan dan penyimpanan barang. Itu ada kinerja logistik dan strategi pengiriman barang. Kinerja logistik perusahaan diukur melalui 3 komponen utama. Capability, kemampuan memenuhi pesanan pelanggan; availability, ketersediaan stok dan produk saat dibutuhkan; dan quality, itu kualitas pengiriman dan minimal kerusakan barang. Strategi pengiriman barang. Direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen, lebih cepat tetapi berisiko jika terjadi gangguan distribusi. Warehousing, pergudangan, menggunakan gudang dan pusat distribusi untuk menyediakan safety stock dan mengantisipasi perubahan permintaan. Cross docking, barang langsung dikelompokkan dan dikirim tanpa penyimpanan, sehingga mempercepat aliran produk dan mengurangi biaya inventory. Pemilihan strategi pengiriman harus disesuaikan dengan jenis produk, kebutuhan pelanggan, dan biaya operasional. Strategi yang tepat akan meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga kualitas layanan perusahaan. Kesimpulannya, dari materi pertemuan 9-15 membahas pentingnya manajemen logistik dalam mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya secara efektif dan efisien, serta informasi, manajemen risiko, struktur organisasi, pengendalian persediaan, serta kinerja logistik menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran rantai pasok. Selain itu, perbaikan infrastruktur, program tol laut, efisiensi transportasi, dan penerapan strategi distribusi yang tepat dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan maupun negara. Dengan sistem manajemen logistik yang terintegrasi, perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis secara optimal. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.